Pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Empili dan Pak Jimbon. Wah, 2 orang ini ya. Ada 2 orang untuk satu pertanyaan. Dalam Lukas 7 ayat 48 sampai 50. Pertanyaannya, apakah para orang Farisi itu tidak mengenal Yesus juru selamat ataukah mengenal Yesus sebagai nabi saja? Saya akan bacakan dalam Lukas Pasal 7. pasal yang ke-7 ayat 48 sampai 50. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini bukan hanya kali pertama atau satu-satunya catatan di mana mereka memprotes karena Tuhan Yesus mengampuni dosa. Contohnya di pasal yang kelima, tadi kan di pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 tadi, lalu pasal yang kelima juga pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Itu kata Tuhan Yesus. Lalu ayat 21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Lalu ayat yang ke-22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Lalu ayat yang ke-24, Yesus katakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, menunjuk kepada Yesus, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang-orang Farisi, para pemimpin agama Yahudi, selalu berusaha untuk melenyapkan Yesus, membunuh Yesus, karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka menolak dia, bahkan mereka yang menyalibkan dia. Mereka yang mengusahakan agar supaya Tuhan Yesus itu ditangkap lalu kemudian disalibkan. Nah, di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, ada beberapa pendapat yang berbeda tentang Tuhan Yesus. Dan pendapat-pendapat yang berbeda tentang Tuhan Yesus ini boleh kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Dalam satu pasal ini saja ada disebutkan beberapa pendapat dari orang-orang Yahudi, bahkan orang Farisi, tentang Tuhan Yesus. Pada Bapak Empili dan Bapak Jimbun sudah siap, kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7, yang pertama kita akan baca di dalam ayat yang ke-12. Ayat 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak ini siapa ya? Orang-orang Yahudi. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Yang mau saya tekankan di sini adalah terjadi pendapat yang berbeda, bahkan ada kubu-kubu yang berbeda di kalangan orang Yahudi berdasarkan pendapat mereka tentang siapa Yesus itu dan penerimaan mereka tentang siapa Yesus itu. Jadi yang pertama ada yang mengatakan ia orang baik, tapi yang di sebelah mengatakan tidak, dia bukan orang baik, ia menyesatkan rakyat. Itu pasal 7 ayat yang ke-12. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 saya akan baca.
beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Ayat 26, tadi ayat 25. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah, ya, mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Jadi dari orang-orang rakyat mengatakan, sepertinya pemimpin kita sudah tahu bahwa dia adalah Kristus. Dan betul mereka tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Tetapi pengetahuan mereka tidak menyelamatkan mereka karena mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia adalah Tuhan. Ia hidup di atas dunia melayani, lalu kemudian ia mati untuk menebus dosa-dosa. Mereka tidak mengakui bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah yang diurapi, Kristus, yang telah dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Mereka tidak mengakuinya. Lalu kemudian kita akan baca lagi di dalam ayat yang ke-40, kita sedang melihat perbedaan-perbedaan pendapat tentang siapa Yesus itu di kalangan orang Yahudi. Coba kita baca dalam ayat yang ke-40. Ayat 40. Oke. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ada yang mengatakan dia nabi. Lalu kemudian yang lain berkata, ayat 41, yang lain berkata, ia ini Mesias. Jadi ada yang katakan dia orang baik, ada yang mengatakan, oh dia penyesat, ada yang mengatakan dia adalah nabi yang akan datang, ada yang mengatakan ia adalah Mesias. Itulah yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi, dan mungkin masih ada ayat-ayat lain lagi yang boleh menggambarkan tentang perbedaan pendapat orang Yahudi tentang Tuhan Yesus. Namun hanya mereka yang mau menerima dia yang akan selamat menurut Alkitab. Coba kita baca beberapa informasi lagi mungkin yang boleh menolong kita. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-57. Matius pasal yang ke-13, Matius 13 ayat yang ke-57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Siapa yang kecewa? Orang-orang Nazaret. Yesus dibesarkan di Nazaret. Mereka tidak bisa menerima, bagaimana mungkin ini anak yang kecil dulu yang hidup di keluarga Yusuf dan Maria, ayahnya tukang kayu, ia juga belajar tukang kayu, bermain dengan anak-anak kita. Sekarang ia datang lalu kemudian semua orang mengatakan dia adalah Kristus, dia adalah Mesias. Apa yang terjadi? Di dalam pasal 13 ayat yang ke-57 dikatakan mereka kecewa dan menolak dia. Ya. Jadi penolakan itu adalah berdasarkan kekecewaan mereka karena mereka tidak bisa menerima Yesus Kristus yang lahir di tempat yang hina, dibesarkan dalam keluarga yang bersahaja, hidup sebagai manusia. Mereka tidak bisa menerima, mereka kecewa. Mereka mengharapkan Mesias yang datang dengan segala kegemilangannya, yang datang dengan segala kekuasaannya, karena yang mereka harapkan adalah Mesias itu datang untuk menyelamatkan mereka bukan dari dosa, tapi menyelamatkan mereka dari kekuasaan Roma yang pada waktu itu menguasai mereka. Kita baca lagi mungkin dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu
Mereka kecewa dan menolak dia. Jadi pada waktu Yesus berada di atas dunia, ada yang mengatakan ia orang baik, ada yang mengatakan dia penyesat, ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan dia adalah Mesias. Thomas, salah satu muridnya, mengatakan, "Engkau adalah Allah dan Tuhan." Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang penyesat, dan berbagai macam pendapat. Dan oleh karena kekecewaan sebagian besar orang Yahudi, mereka menolak Tuhan Yesus. Saya pikir untuk pertanyaan ini, yang paling penting bagi kita adalah pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah kita atau siapakah Yesus itu bagi kita? Setelah kita baca Alkitab, siapakah dia bagi kita? Apakah kita mau menyambut dia sebagai juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, juru selamat yang mati di atas kayu salib menebus kita dari dosa-dosa kita? Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terima kasih.